Ya, selamat pagi. Izinkan saya merekam kuliah pagi ini lewat Zoom agar nanti rekamannya saya bisa upload dan kalian bisa belajar kembali mengulang materi yang pagi-pagi hari ini ya. Kemudian nanti pengumpulan tugas tatap muka ke-7 diharapkan malam ini jam 24.00 ya, supaya kalian nanti bisa fokus pada pembelajaran untuk UTS ya. Oke, sambil menunggu teman-teman kalian, nah tadi absensinya juga tadi berantakan, saya minta tolong mohon maaf ya, diulang supaya tertata. Saya akan lihat 8, 9, 10, tiba-tiba tadi si Rajab dari nomor 8 langsung ke nomor 11 gitu loh. Ya. Oke, izinkan saya untuk share screen ya, untuk materi hari ini. Oke, soal ujian berjumlah 8, soal ujian tengah semester 8, dan setiap tatap muka ada satu soal ya yang saya sudah buatkan, dan ada satu tatap muka yang ada 2 soal. Jadi totalnya 8 soal ya. Jadi 7 tatap muka ya, ada 8 soal. Ya, saya sudah siapkan, nanti saya tinggal upload ke si Akad. Oke, hari ini kita membahas mengenai topik yang ke-7 mengenai asosiasi ya, asosiasi agen dan CPD. Kemarin pada tatap muka ke-6 sudah dibahas sesaat mengenai CPD, tapi saya akan lebih dalami terkait dengan CPD tersebut ya. Oke. Nah, saya ingin cerita sedikit mengenai asosiasi ini ya. Mengapa kita perlu membentuk asosiasi, agen tersebut perlu membentuk asosiasi. Karena begini, kalau katakanlah kita sendiri dalam suatu profesi, dalam suatu industri, tanpa adanya suatu perkumpulan atau asosiasi, kita khawatir kita tidak bisa melakukan hal-hal yang benar, dan kemudian juga tidak bisa melindungi kepentingan profesi itu sendiri ya. Seperti halnya contoh sapu lidi, kalau sapu lidi cuma satu batang, ya tentunya tidak bisa dipakai untuk menyapu ataupun melakukan sesuatu ya. Dia mesti dijadikan satu dengan sapu lidi yang lain, kemudian diikat jadi satu dan kemudian bisa digunakan ya. Nah, intinya bila mana asosiasi tersebut para profesi tersebut bersatu, tentu akan lebih baik dalam membela kepentingan anggotanya ya, tentunya juga dengan tujuan-tujuan lain yang kita akan bahas ya. Nah, kemudian saya ingin sedikit membedakan mengenai agen asuransi umum dan jiwa ya. Saya sendiri lama di asuransi umum, yang saya pahami bahwasannya seseorang bisa menjadi agen asuransi umum dengan mendaftar ke perusahaan asuransi umum, dan kemudian dia mendapatkan pelatihan sesuai dengan standar daripada perusahaan tersebut ya. Nah, kemudian yang saya sampaikan pada pertemuan ke-6, saya berharap regulator juga membuatkan suatu standarisasi terkait dengan pendidikan pelatihan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan asuransi kepada para agen yang direkrut mereka, supaya pelayanan kepada konsumen, kepada masyarakat itu terstandarisasi dengan baik. Nah, kemudian setelah mereka mendapatkan pelatihan daripada perusahaan asuransi, nah biasanya mereka dimintakan untuk mencapai target tertentu dalam setiap bulan. Karena karakteristik produk asuransi umum itu biasanya diperpanjang setiap tahun, kayak misalnya asuransi mobil, asuransi kebakaran, asuransi apalagi, asuransi liability, asuransi kesehatan, ya, asuransi kecelakaan diri dan lain-lain, itu diperpanjang pada umumnya polis-polis asuransi umum. Tapi ada juga polis-polis asuransi umum yang tidak diperpanjang, misalnya asuransi pengangkutan barang, merit cargo, asuransi engineering ataupun konstruksi, ya, ataupun bonding, ya. Jadi tapi sebagian besar produk-produk asuransi umum diperpanjang, sehingga para agen yang telah mengumpulkan portfolio bisnis dalam setahun, dan dia dia merasa cukup untuk menangani sejumlah klien tersebut. Katakanlah misalnya saat saya seorang agen, saya memiliki waktu untuk menangani katakanlah sebanyak 30 customer, 30 PT ya. Saya merasa cukup ya, dan kemudian 30 PT tersebut polisnya tersebar di setiap bulan dalam setahun tersebut. Bisa saja ada bulan-bulan tertentu yang tidak ada penutupan, tapi
sepanjang tahun itu cukup banyak polis tersebut. Nah, kemudian saya pada tahun berikutnya lagi saya tidak perlu mencari nasabah baru, nasabah yang ke-31 atau ke-32 atau ke-33 ya. Karena saya merasa cukup untuk menangani nasabah yang 30 PT tersebut. Karena kenapa? Karena tahun depan polis-polis yang jatuh tempo yang sudah saya terbitkan di Januari tahun 22, maka akan jatuh tempo di tahun 23 di bulan Januari. Nah, saya mesti mengurus perpanjangannya. Dan saya harus mengurus perpanjangannya yang jatuh tempo setiap bulan di tahun depan. Nah, jadi karena karakteristik tersebut polis asuransi umum diperpanjang, sehingga saya tidak perlu mencari nasabah baru. Karena saya merasa cukup, karena saya punya waktu cukup untuk melayani nasabah sebanyak 30 tersebut. Karena saya tidak punya waktu lagi untuk melayani nasabah yang ke-31, ke-32, ke-33 sampai ke sekian. Kenapa? Karena khawatir alokasi waktu yang saya miliki tidak cukup untuk melayani nasabah-nasabah yang ke-30 sekian. Ya, jadi saya merasa cukupnya. Jadi tidak perlu lagi mencari nasabah baru karena karakteristiknya polis asuransi diperpanjang dan saya tidak akan dicoret dari daftar keagenan dalam perusahaan tersebut. Berbeda dengan asuransi jiwa. Asuransi jiwa pada umumnya polis-polis yang berdurasi panjang, ya, misalnya asuransi whole life, asuransi endowment dan juga unit link, ya, itu durasi panjang, katakanlah 5-10 tahun, ya. Dan kemudian komisi yang didapatkan oleh agen asuransi jiwa itu biasanya berlangsung di 3-5 tahun pertama. Ya. Selanjutnya dia tidak dapatkan komisi lagi. Berbeda dengan asuransi umum, sepanjang polis asuransi umum tersebut diperpanjang setiap tahun, katakan tahun 22, saya dapat komisi di bulan Januari. Nanti jatuh tempo tahun 23 diperpanjang lagi, saya dapat komisi lagi. Jatuh tempo lagi di Januari 2024, saya dapat komisi lagi. Sepanjang polis tersebut diperpanjang dan terus periodenya diperpanjang oleh tertanggung melalui agen tersebut kepada perusahaan asuransi, maka sepanjang polis tersebut hidup atau berpanjang, maka agen tersebut akan mendapatkan komisi. Berbeda dengan asuransi jiwa, ya, walaupun tadi periodenya 20 tahun, agen tersebut hanya mendapatkan komisi 3-5 tahun pertama, sehingga di tahun ke-6 sampai tahun kesekian si agen tersebut sudah tidak lagi mendapatkan penghasilan, ya, tidak lagi penghasilan. Makanya mengapa agen asuransi jiwa harus terus-menerus mencari bisnis, mencari penutupan, mencari polis baru, ya. Dan kemudian lebih kejamnya lagi di asuransi jiwa, kalau agen tersebut tidak produksi, ya, tidak produksi di tahun kedua, tahun ketiga, ya, di hanya tahun pertama, maka agen tersebut akan dicoret dari daftar keagenan, ya, karena sifatnya itu sendiri, ya. Kalau asuransi umum tidak, dia tahun pertama dia produksi cukup banyak dan kemudian tahun kedua dia tidak mau produksi lagi, tidak apa-apa. Karena kenapa? Polisnya diperpanjang setiap tahun. Jadi produksinya katakanlah di tahun 22 dia ada sekitar 500 polis, maka tahun depan mungkin polisnya juga sekitar 500 polis, ya. Jadi yang diperpanjang. Sementara asuransi jiwa katakanlah di tahun 22 dia punya polis katakanlah 50, ya. Polis ini nggak diperpanjang. Tidak diperpanjang karena akan jatuh tempo di 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Artinya Dia mesti produksi lagi polis yang serupa, ya, dengan jumlah yang sama. Makanya mengapa agen asuransi jiwa tersebut dia punya tingkat salesmanship-nya lebih tinggi karena dia harus menjual dan menjual dan menjual. Dan kemudian karena sistem target dan kemudian tidak tercapai, maka si agen ini rentan akan dicoret dari daftar keagenan. Nah, ini yang sedikit perbedaan, ya, dari apa yang katakanlah saya coba sampaikan di sini. Nah, kemudian kalau agen asuransi umum, saya jadi agen asuransi umum biasanya saya akan mencari mentor atau mencari referensi, ya, kepada seseorang yang sudah lama di industri keagenan ini, dan kemudian saya minta kepada siapa saya mesti menjadi agen. Katakanlah saya menghubungi asuransi asuransi Wahana Tata atau asuransi Tokyo Marine atau asuransi Allianz Utama, saya daftar langsung ke agen. Saya langsung daftar sebagai agen kepada perusahaan tersebut, ya. Saya mendatangi, kemudian maka memverifikasi saya. Setelah itu saya diberikan pelatihan dan kemudian saya menandatangani PKS, perjanjian kerjasama, ya, antara perusahaan asuransi dengan agen itu sendiri, ya. Dan di asuransi umum tidak dikenal dengan multi level marketing, ya, tidak dikenal, ataupun tidak dikenal dengan upline ataupun downline, ya. Nah, sementara di asuransi jiwa itu saat ini cukup banyak, ya, cukup ramai penjualan asuransi berdasarkan multi level marketing. Jadi kayak katakan misalnya saya daftar menjadi agen asuransi jiwa di perusahaan ABC.
Saya tentunya mesti apa? Mesti punya upline. Saya mesti punya upline di atas. Siapa yang merekrut saya? Katakanlah misalnya yang merekrut saya namanya Pak Badi, misalnya ya. Saya Freddy direkrut oleh Pak Badi. Saya adalah downline-nya Pak Badi. Pak Badi adalah upline-nya saya, ya. Sehingga saya menjual polis asuransi, kemudian saya dapat komisi, saya punya upline, Pak Badi tersebut akan mendapatkan apa? Overriding commission, ya. Nah, Pak Badi tentunya punya agen-agen yang banyak, bukan cuma satu. Jadi berusaha untuk menancapkan ataupun mencari kaki-kaki di bawahnya sebanyak mungkin. Kenapa? Kalau katakanlah para kaki-kaki tersebut mendapatkan bisnis, mendapatkan komisi, maka Pak Badi sebagai upline mendapatkan overriding dari berbagai macam agen yang dibawahinya. Nah, kemudian suatu ketika kalau saya misalnya mau juga menjadi upline, saya harus apa? Merekrut, saya punya downline di bawah. Katakanlah kalian semua saat ini sebagai mahasiswa saya merekrut kalian sebagai downline saya, ya. Dan kemudian kalian menjadi agen asuransi jiwa di bawah saya. Suatu ketika, tentunya saya punya tanggung jawab adalah melatih kalian untuk menjual sebanyak-banyaknya. Saya punya concern adalah apa? Komisi dari kalian punya kerja. Kalian menjual polis asuransi, kalian mendapatkan komisi, saya sebagai upline mendapatkan apa? Mendapatkan overriding commission. Saya punya upline, Pak Badi punya juga dapatkan overriding. Biasanya sampai 3 tingkat, 3 level, ya, bisa mendapatkan apa overriding commission. Nah, kemudian kalau kalian misalnya masing-masing dari kalian punya kaki di bawah, ya, punya downline masing-masing 10 atau masing-masing 20, ya, maka saya punya kaki di bawah kalian itu bertambah banyak, ya. Katakanlah misalnya kalian masing-masing 10. Nah, 10 kali aja 19 orang. Berarti apa? 190. Berarti saya punya downline yang level 2 adalah 190 orang. Ya, saya dapatkan overriding commission dari kaki-kaki kalian. Nah, jadi kemudian otomatis apa? Saya tidak punya koneksitas langsung ke bawah kepada downline kalian, ya. Sehingga suatu ketika saya ceritakan, suatu ketika ada salah satu agen di bawah kalian yang melakukan kesalahan, kekeliruan dalam penjualan, ya. Kemudian apa? Saya sebagai agency manager ataupun sebagai agency director yang di atas, ya, saya akan mementingkan, akan mengutamakan penghasilan saya tentunya sebagai pribadi, ya. Saya tentunya mungkin karena saya dekat dengan perusahaan asuransi, karena saya dapatkan overriding yang begitu besar, timbul kecenderungan seseorang untuk tidak melihat dan mencari tahu mengapa agen di bawah kalian, ya, melakukan kesalahan. Ya, bahkan mungkin bisa saja agen tersebut dipersalahkan. Nah, sehingga saat ini banyak sekali agen-agen asuransi jiwa yang saya merasa kasihan, ya, di tanda petik, ya, dikorbankan sebagai kambing hitam, ya. Karena kenapa? Karena kesalahan penjualan unit link ini, ya, tentunya Pak Asosiasi Asuransi Jiwa sebagai asosiasi perusahaan asuransi tentu akan membela perusahaan asuransi itu sendiri, ya, dan tidak akan membela agen, ya, karena Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia adalah asosiasi perusahaan-perusahaan asuransi jiwa dan dia lebih membela perusahaan. Kenapa? Karena dia adalah perkumpulan perusahaan asuransi, sementara perkumpulan agen ini tidak ada dan mungkin belum firm, ya. Nah, jadi apa? Jadi akhirnya saya pun juga tanda petik, ya, mengorbankan agen yang tersebut yang melakukan kesalahan. Nah, seandainya ada asosiasi agen asuransi jiwa, ya, saya khawatir misalnya saya sebagai pengurus asosiasi agen asuransi jiwa, ya, saya sebagai pengurus di sana, kemudian saya sebagai agency director di sebuah perusahaan asuransi jiwa, tentu saya akan mengutamakan siapa? Penghasilan saya atau katakanlah misalnya saya punya anggota atau bagaimana. Nah, ini ada suatu konflik of interest yang saya pikir cukup rentan, ya, cukup rentan untuk dapat dilakukan dengan benar, ya. Nah, itu yang terjadi di bisnis asuransi jiwa. Berbeda dengan asuransi umum, ya, karena asuransi umum agen tersebut
tidak sistem multi level, sehingga komisinya dia adalah komisi independen, bukan komisi berdasarkan overriding, ya tidak ada leveling, sehingga mereka lebih lebih firm untuk dapat melakukan pembelaan kepada anggotanya. Nah, jadi kemudian kontraknya tadi saya asuransi umum, ya agen asuransi umum, saya kontraknya dengan perusahaan asuransi tadi Wanatata ataupun Tokio Marine. Tapi kalau agen asuransi jiwa, ya itu seringkali banyak sekali di perusahaan asuransi jiwa yang punya cabang anorganik, ya. Jadi cabang tersebut bukanlah milik perusahaan asuransi, tapi adalah milik seseorang atau sebuah PT yang melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi ABC katakanlah. Misalnya PT PT Rocky bekerjasama dengan perusahaan asuransi jiwa ABC, ya. Makanya PT Rocky sebagai apa? Agency office. Nah, saya sebagai pemilik PT Rocky, ya, saya punya agreement dengan perusahaan asuransi jiwa dan saya tinggal merekrut agen-agen tersebut di bawah saya. Ya, jadi agen-agen di bawah saya tanda tangannya PKS-nya dengan siapa? Dengan saya. Ya, saya dengan saya sebagai agency office. Saya bikin PKS, ya, bukan langsung kepada perusahaan asuransi jiwa tersebut yang di atas saya. Ya, jadi inilah sedikit perbedaan skema bisnis yang ada di Indonesia, baik asuransi umum maupun jiwa, yang saya khawatir mungkin perlu distandarisasi, perlu dibuatkan hal-hal yang lebih baik bagi kepentingan agen dan masyarakat luas. Nah, kemudian jadi dari permasalahan yang tadi, ya, agar agen-agen ini dapat dapat lebih terstandarisasi, ya, tidak berbeda-beda dari satu perusahaan asuransi dengan perusahaan asuransi lain, maka perlu dibentuk asosiasi agen asuransi, ya, jadi A3, Asosiasi Agen Asuransi Umum dan Jiwa Indonesia, ya, jadi A3 UJI, ya, A3 UJI, ya, jadi Asosiasi Agen Asuransi Umum dan Jiwa Indonesia. Nah, mengapa saya mendorong hal ini? Kenapa? Karena pertama tadi masalah pendidikan ini tujuannya apa? Development, untuk melakukan pendidikan maupun sertifikasi supaya ada standarisasi. Jangan sampai katakanlah perusahaan asuransi A dan B dan C dan D itu berbeda-beda dia punya tingkat pendidikan pelatihannya, ya. Maka harus harus dibuatkan asosiasi. Jadi asosiasi ini yang melakukan pendidikan dan pelatihan, ya, bagi kepada siapa? Bagi agen-agen. Jadi di seluruh Indonesia standar, ya, punya suatu kurikulum seperti halnya STM Trisakti, punya kurikulum yang baik sehingga kualitasnya dapat dijaga dengan benar, ya. Jadi edukasi maupun training, ya, plus juga sertifikasi, ya, sertifikasi. Jadi edukasi dan sertifikasi. Setiap agen seperti yang saya sampaikan di pertemuan ke-6, ya, bahwasannya agen pemula level 1 mestinya tidak boleh menjual produk-produk yang kompleks ataupun sophisticated, ya, yang sulit untuk dipahami karena mereka pemula. Ya, jadi mereka mesti belajar yang polis-polis yang sederhana saja, ya. Jadi sertifikasi pun juga dibuat atau dikeluarkan oleh asosiasi ini, bukan oleh asosiasi perusahaan asuransi. Jadi asosiasi agen asuransi yang mengeluarkan sertifikasi, ya, bagi agen level 1 maupun level 2. Nah, tadi level 1 adalah agen-agen pemula yang zero pengalaman. Setelah agen tersebut berpengalaman 3-5 tahun dan punya reputasi baik, maka dia bisa meningkatkan sertifikasi ke level 2, ya. Jadi itu development. Tujuan kedua berikutnya lagi adalah untuk protection. Untuk siapa protection? Untuk agen ini, untuk melindungi agen-agen yang punya permasalahan di lapangan. Ya, kalau katakanlah dia dituntut atau dipersalahkan, maka asosiasi ini yang menjadi penengah, ya. Kayak misalnya kalian tahu Persatuan Buruh Indonesia, ya, ataupun Asosiasi Buruh Indonesia menjadi penengah antara buruh dengan perusahaan, ya, supaya keluar jalan tengah yang terbaik, ya. Jadi agen-agen tersebut akan dibela, dilindungi oleh asosiasi ini, ya. Tidak lagi dia berjalan sendiri. Jadi dibilang you'll never alone, ya. Jadi Anda tidak sendiri, jadi bersama-sama para agen ini. Jadi melindungi agen itu bila mana ada permasalahan dengan mencari tahu fakta dan segala macam, ya. Kemudian setelah itu dapat melakukan pembelaan bila mana memang agen ini melakukan kesalahan, melakukan pembelaan di meja pengadilan, ya. Dengan Dengan tentunya dengan kesepakatan daripada asosiasi ini, ya. Dan tentunya juga proteksi proteksi kepada konsumer. Kenapa? Kalau katakan tadi asosiasi ini punya suatu SOP, suatu standar pelayanan yang baik, para agen ini kompeten,
dan berintegritas, ya, punya kode perilaku dan kode etik yang memadai, maka dengan sendirinya ya, para agen-agen yang bergabung dalam asosiasi agen asuransi ini tentunya apa? Dengan sendirinya kompeten dan bisa melindungi konsumen. Pada ujung-ujungnya apa? Konsumen terlindungi. Kenapa? Tadi karena agen tersebut kompeten dan punya integritas. Sehingga agen-agen yang bergabung dalam asosiasi agen ini, ya, tentu akan berbeda dengan agen-agen yang tidak atau belum bergabung, ya. Karena kenapa? Agen-agen di luar sana mungkin karena belum bergabung, dia tidak dapatkan sertifikasi, tidak dapatkan edukasi, tidak diawasi oleh siapa? Oleh asosiasi. Ya, jadi para agen ini pun juga setelah dapatkan sertifikasi atau lisensi untuk menjual, tentu diawasi. Jadi kalau katakanlah ada agen yang tidak benar, dapat laporan daripada masyarakat umum, ya, agen ini akan dipanggil oleh asosiasi. Ditanyakan, mengapa kamu melakukan ini? Benar nggak kamu melakukan ini? Kalau kamu memang bersalah, agen ini akan di hold ataupun digantung ataupun di sementara dibekukan dia punya lisensi, sehingga dia tidak boleh menjual asuransi lagi, ya. Atau bahkan kalau dia punya tingkat kesalahannya cukup fatal, misalnya dia menggelapkan premi asuransi dan dilaporkan oleh perusahaan asuransi, dia punya lisensi keagenan akan dicabut dan tidak boleh lagi menjadi agen. Akhirnya agen-agen yang berada dalam asosiasi ini akan bekerja dengan benar, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak melakukan suatu hal yang tidak terpuji, ya, karena dia diawasi dan dia suatu ketika kalau misalnya dia melakukan kesalahan dan itu bisa dicabut izinnya dan dia tidak bisa mencari nafkah lagi, ya. Alhasil tujuannya untuk melindungi siapa? Untuk melindungi konsumen, juga untuk melindungi para agen yang baik, para agen yang kompeten dari agen-agen yang tidak baik. Jadi agen-agen yang tidak baik akan dikeluarkan dari asosiasi, ya. Jadi tujuannya itu untuk pembentukan asosiasi, ya. Dan kemudian asosiasi ini dibentuk dari, oleh, dan untuk anggota agen itu sendiri. Kalau kata misalnya anggotanya baru 100, ya mereka lah yang berembuk, ya, untuk dapat melakukan pembentukan ADRT-nya, ya, secara legal, kemudian bikin SOP-nya, bikin modul pendidikannya dan segala sesuatunya, sehingga asosiasi ini menjadi asosiasi yang profesional, yang bisa membawa derajat dan harkat dan martabat profesi agen ini ke tingkat level yang lebih tinggi dibandingkan sementara ini yang ada, ya. Jadi itu kemudian asosiasi ini independen, ya, dan mengatur dirinya sendiri. Jadi kalau katakanlah misal selama ini agen berhadapan dengan perusahaan asuransi kan gede, agen ini cuma sendiri, ya, seakan-akan kalah pamor, kalah posisi dalam bernegosiasi. Tapi kalau katakanlah dia punya asosiasi ini yang akan berhadapan dengan siapa? Dengan perusahaan asuransi. Akan berhadapan dengan siapa? Dengan regulator. Dengan berhadapan dengan siapa? Dengan asosiasi-asosiasi lain, ya. Jadi ini yang katakanlah perlu dibentuk asosiasi. Dan kemudian seperti kita ketahui ya, bahwasannya ada yang namanya Asosiasi Rumah Sakit Negara atau Negeri Indonesia. Ada Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia. Dan kemudian dari dua asosiasi rumah sakit ini, baik negeri maupun swasta, ada yang namanya perkumpulan rumah sakit, ya, gabungan dari antara negeri dan swasta. Nah, itu persatuan Persatuan rumah sakit. Sementara untuk para dokternya itu sendiri, ya, ada yang namanya Ikatan Dokter Indonesia. Dan saat ini sudah ada asosiasi dokter lagi yang lain namanya Persatuan Dokter Seluruh Indonesia. Saya setuju bahwasannya memang asosiasi profesi tidak tunggal, minimum ada dua, ya, ada dua asosiasi profesi. Kenapa? Supaya mereka bisa dapat bersaing melayani para anggotanya dan konsumen ataupun masyarakat luas, ya. Jadi kalau satu tunggal ini bisa sangat-sangat rentan, ya, dengan penyalahgunaan, arogansi maupun kapitalisasi, ya. Jadi sebaiknya asosiasi profesi minimum ada dua, ya. Seperti hal yang terjadi saat ini dengan dokter, sudah ada dua, saya setuju sekali. Kemudian dengan pengacara juga, asosiasi pengacara ada dua kalau tidak salah, ya. Nah, jadi supaya supaya mereka bisa meningkatkan kualitas pelayanan mereka kepada anggotanya, ya. Makanya perlu ada dua, ya. Nah kemudian asosiasi ini yang tidak boleh sama, kayak misalnya tadi AUI ada,
untuk perusahaan asuransi umum. AJI ada untuk asosiasi asuransi jiwa. AMAI ada, Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia, di mana para praktisi, orang-orangnya itu bergabung di AMAI. Kalau untuk broker, ada yang namanya Aparindo, Asosiasi Perusahaan Pialang. Ya, Asosiasi Perusahaan Pialang Aparindo. Tapi kalau untuk dia punya profesinya, ada namanya APARI, Asosiasi Ahli Pialang Asuransi dan Asuransi Indonesia. Jadi ada yang namanya asosiasi perusahaan, ada namanya asosiasi profesi. Nah, makanya AUI, AJI ya itu tidak boleh menangani agen. Jadi mesti ada asosiasi agen asuransi. Ya, jadi mesti apa? Mesti berbeda. Perusahaan, profesi, mesti ada dua, ya harus berbeda. Nah, jadi itu yang saya terus dorong hal ini kepada regulator supaya Pak regulator pun juga mesti membuat suatu aturan khusus terkait dengan agen asuransi, karena agen asuransi di Indonesia cukup banyak jumlahnya, sebesar kalau tidak salah sekitar ratusan ribu. Ya pernah dulu dengar sampai dengan 500.000 jumlah orang agen. Nah, makanya kenapa harus ditata. Kalau tidak ditata dan salah, akhirnya apa? Merusak seluruh industri ini. Makanya agen saya pikir perlu ditata dengan baik ya agar agen ini menjadi lebih profesional dan berintegritas. Demi kepentingan siapa? Kepentingan industri asuransi itu sendiri dan kepentingan konsumen ya. Kemudian dia harus apa? Tentunya asosiasi ini kan perlu biaya operasional. Dia perlu membuat ADRT, mesti mendaftar ke notaris, ke kantor Kementerian Hukum dan HAM. Perlu apa lagi? Perlu ruangan kantor, ya entah sewanya virtual office atau apapun. Perlu barang cetakan, bikin logo dan segala macam, ya. Perlu juga membayar 1-2 orang sekretaris ataupun petugas administrasi. Nah, tentunya ini perlu biaya. Siapa yang membayar? Ya tentunya anggotanya. Nah, tentunya semakin besar jumlah anggotanya, maka iuran yang dibayarkan mungkin akan semakin ringan. Makanya saya sarankan mesti fee-nya ataupun iuran tersebut lebih murah, lebih lebih hemat, lebih ekonomis supaya anggotanya tidak merasa keberatan. Tapi anggotanya pun juga mesti mengetahui bahwa bila mana dia menjadi anggota asosiasi, dia akan menjadi lebih kompeten dan lebih dipercaya oleh masyarakat bahwa dia lebih berintegritas sehingga mendukung usaha bisnis dia sebagai agen asuransi. Ya. Kemudian asosiasi agen ini harus menjadi asosiasi yang profesional dan diurus oleh siapa? Orang-orang yang kompeten juga, yang punya integritas yang baik, punya bisnis yang baik, punya kompetensi yang baik, ya, punya kemampuan komunikasi dengan yang baik, dan tentunya membela kepentingan siapa? Kepentingan agen-agen yang di bawahnya ini. Ya, jadi harus membela agen. Dan kemudian kalau misalnya memang agen tersebut salah, ya diberikan perlindungan hukum dengan membayar pengacara. Ya intinya apa? Karena memang itu tujuan pendirian asosiasi. Kalau asosiasi ada tapi tidak bisa membela anggotanya, ya saya garis bawahi lagi. Bila mana ada asosiasi yang tidak bisa membela anggotanya, ya lebih baik asosiasi tersebut ditiadakan. Mestinya dibela, dicari tahu, ya. Kemudian memang kalau misalnya dia bersalah, ya diberikan bantuan hukum. Ya bukan anggotanya dikambing hitamkan, dipersalahkan, diabaikan, ya. Karena asosiasi ini ada untuk tujuan untuk anggota, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk pengurus, bukan untuk kantongnya pengurus, bukan. Asosiasi adalah untuk anggota. Kan dari, oleh, dan untuk anggota, bukan pengurus. Jadi seluruh anggota. Ya, jadi akhirnya asosiasi agen akan berkembang, bertumbuh, karena agen tahu bahwasannya dia akan dibela, dia akan diberikan pendidikan, akan diawasi, sehingga semuanya akan berjalan dengan baik. Ya, tujuannya Tujuannya ke industri ini akan lebih tertata dengan rapi. Ya, itu yang saya harapkan supaya supaya industri agen ini lebih baik, ya. Makanya perlu ada asosiasi. Nah, jadi sepanjang sepengetahuan saya di Indonesia baru ada 2 asosiasi profesi. Pertama A3UI ya. Mereka menamakan ahli asuransi umum. Jadi ahli agen asuransi umum Indonesia ya, yang berkantor pusat di Surabaya ya, kantor pusat Surabaya, ada dia punya perwakilan di Bandung dan di beberapa kota lainnya. Ya.
Nah, kemudian itu baru umum ya. Kemudian kalau yang PAI itu adalah Persatuan Agen Asuransi Indonesia. Jadi dia membuka untuk umum dan jiwa. Tetapi kalau saya lihat ke dalam dia punya situs dan dia punya para anggotanya lebih banyak agen asuransi jiwa. Ya, jadi saya bisa garis bawahi untuk A3UI adalah agen asuransi umum, untuk PAI adalah agen asuransi jiwa. Nah, tentu ini akan berbeda A3UI dan PAI ya, seperti yang saya sampaikan ya, kecenderungan tersebut ya. Tadi bahwasannya pengurus A3UI memang betul-betul agen dan dia tidak jadi agency director daripada dia punya agen-agen di bawahnya, tidak, dan dia tidak punya sistem multi level marketing, sementara di jiwa punya sistem multi level marketing, sehingga tentunya cara pengurus melakukan pembelaan kepada anggotanya ini berbeda satu sama lain ya. Jadi itu yang terkait dengan asosiasi profesi. Kemudian mengapa perlu ada continuing professional development? Ya, CPD akan dipantau ataupun dihitung oleh asosiasi. Tujuannya apa? Jadi apa sih CPD? CPD itu adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan, diikuti oleh para anggota sebuah asosiasi, ya, agar dia punya sertifikasi ataupun lisensi dapat dipertahankan. Dengan mengikuti apa? Dengan mengikuti berbagai pendidikan, pelatihan, seminar, dan apapun itu namanya, ya, yang dapat meningkatkan ataupun memelihara kompetensi profesi dia sebagai agen asuransi. Katakanlah misalnya dia agen asuransi umum ya, dan kemudian dalam waktu setahun dia harus mengumpulkan poin, misalnya katakanlah 3 kali seminar ataupun pendidikan ataupun pelatihan berdurasi misalnya setengah hari. Jadi 3 kali pertemuan minimum setengah hari ya. Jadi apa? Dalam setahun itu ya, dia harus mengikuti 3 event yang berdurasi minimum setengah hari sebanyak 3 kali. Ya, tentunya topik-topiknya harus sesuai dengan kompetensi yang bersangkutan. Misalnya dia agen asuransi umum ya. Tentu dia katakanlah tadi level 1 dia punya bisnis adalah untuk properti sama motor vehicle. Ya, dia harus apa? Harus mencari tahu pendidikan apa yang properti maupun motor vehicle, atau bisa saja dia mencari pendidikan ataupun event ya terkait dengan apa? Dengan meningkatkan kompetensi terkait dengan integritas ataupun kode etik ya, atau perlindungan konsumen, atau apapun yang memang sangat relevan dan terkait dengan dia punya usaha ataupun jasa layanan dia yang diberikan kepada konsumen ya. Nah, jadi poinnya tadi berapa banyak? Misalnya 3 pertemuan, 3 event, setengah hari. Jadi kalau ada pertemuan cuma setengah jam doang yang nggak dihitung ya. Nah, poin ini dikumpulkan setiap tahun dan dilaporkan kepada asosiasi agar asosiasi bisa mencatat, dan pada waktu katakanlah misalnya setelah 3 tahun berarti ada 9 kali pertemuan. Nah, pada saat dia memperpanjang sertifikasi keagenan akan dilihat cukup nggak dia melakukan selama 3 tahun ada 9 kali pertemuan. Kalau ternyata masih belum cukup ya, maka agen ini akan dimintakan untuk segera melengkapi 9 kali. Atau misalnya dia cuma hanya 5, dia diberikan kesempatan untuk melaksanakan 4 kali lagi dalam kurun waktu tertentu. Kalau seandainya dia tidak mau dan berkeberatan, maka sanksinya apa? Lisensi keagenan akan dibekukan sementara sehingga yang bersangkutan tidak bisa menjual produk asuransi kepada konsumennya ya. Jadi diharapkan para nasabah ataupun masyarakat calon konsumen asuransi akan meminta, mana kamu punya lisensi keagenan, mana kamu punya sertifikasi bahwa kamu boleh jualan asuransi kepada masyarakat, yang dikeluarkan oleh siapa? Oleh Asosiasi Agen Asuransi ya. Jadi lisensi itu menjadi suatu tanda kayak surat izin mengemudi ya, kayak misalnya kita boleh mengendarai mobil ataupun motor bila mana kita punya SIM. Nah, sertifikasi ataupun lisensi itu seperti halnya SIM di kendaraan. Jadi agen harus punya SIM dari A3 ya, Asosiasi Agen Asuransi, yang dikeluarkan oleh asosiasi, dan tanpa itu dia tidak boleh berjualan asuransi. Dan sertifikasi ini mestinya berlangsung selama 3 tahun, sehingga pada
tahun keempat dia mesti apa? Perpanjang kembali. Nah, tujuannya apa? Supaya agen ini tetap kompeten dan diawasi dengan benar, dan pada saatnya dia bisa memberikan pelayanan dengan lebih baik kepada siapa? Kepada masyarakat Indonesia. Dan ujung-ujung ke depan, masyarakat Indonesia akan lebih percaya dengan industri perasuransian, dan industri ini akan apa? Bertumbuh dengan sendirinya secara signifikan. Ya, jadi poinnya tadi, apa poin-poinnya? Tadi berapa banyak seminar ataupun webinar ataupun pelatihan ataupun pendidikan yang dia ikuti, tadi 3 kali, tapi tentunya nanti asosiasi yang menentukan poin ini berapa banyak top poin. Mungkin kalau 3 kurang, mungkin dia bisa tambah 5 setiap tahun, atau bahkan mungkin berkurang menjadi 2, ya terserah asosiasi. Nah, kemudian topiknya apa? Tentunya tadi topik-topik yang relevan dengan jasa yang dilakukannya kepada masyarakat luas topiknya. Reportingnya bagaimana? Nah, tentunya reporting ini harus apa? Harus dilakukan oleh para agen itu sendiri, melaporkan kepada sekretariat asosiasi agen. Ya, dia membuatkan laporan by email. Ya, saya telah mengikuti pendidikan pada tanggal sekian, ya, dengan nilai sekian. Terlampir dia punya dokumen sertifikat ataupun ijazah atau apapun sebagai bukti dia telah mengikuti pelatihan tersebut. Nah, dikumpulkan, dilaporkan kepada asosiasi. Nah, administrasi asosiasi akan mencatat bahwa dia telah memenuhi ketentuan CPD. Oke, langsung catat ya. Begitu. Jadi tujuannya CPD itu apa? Untuk memastikan bahwa agen tersebut memiliki dan memelihara kompetensi yang memadai pada saat tersebut itu ya. Jadi itu yang untuk tujuan CPD, dan kemudian nanti kalau kata misalnya ada agen yang tidak benar ataupun melakukan hal yang tidak pantas, asosiasi menerima laporan dari masyarakat luas ya terkait dengan agen yang tidak baik dia punya sepak terjangnya. Nah, ini saya berharap kalian bikin folder sendiri, folder satu khusus ya. Foldernya adalah keagenan dan kepialangan asuransi, dan semua materi-materi yang saya berikan pada kalian, termasuk yang link-link ini ada PDF-nya, kalian masukkan jadi satu ya, referensi, karena materi-materi ini akan kalian gunakan, akan menjadi referensi kalian di masa depan bagi memudahkan pekerjaan kalian ya. Jadi kalian harus lebih baik kalian nyicil, download, masukin ke folder, dan itu akan menjadi harta kalian di waktu mendatang. Kalau kalian tunda-tunda, saya khawatir kalian akan lupa dan kemudian mengabaikan dan tidak ingat lagi. Sebaiknya langsung segera di-download ya. Nah, ini semua kalian bisa ambil ya. Dan inilah akhir daripada pertemuan ke-7 terkait dengan asosiasi dan CPD. Tugas hari ini adalah mensummary semua pelajaran saya pagi hari ini dan dikumpulkan nanti jam 24.00 ya. Supaya semuanya lewat email ya. Jadi lengkap semua, ada 7 tatap muka yang telah saya lakukan, dan saya menunggu bila mana kalian ada yang ingin bertanya. Silakan anak-anakku, monggo. Halo, selamat pagi. Apakah masih hidup? Masih, Pak. Masih melek ya? Masih melek ya? Ada pertanyaan nggak, Anggun? Lagi Pak, izin bertanya Pak. Silakan, monggo. Silakan. Ya, kalau yang saya tahu kan perbedaan antara agen dan broker, mereka lebih condong, kalau agen kan lebih condong ke perusahaan asuransi Pak, tapi kalau broker kan broker lebih condong ke nasabah atau calon tertanggung. Nah, itu contoh dari condongan tersebut itu gimana Pak? Oke. Atau jadi gini, saya mau sedikit meluruskan ya, atau sedikit mengoreksi lah ya. Jadi kita memang belum belajar mengenai pialang nih ya, tetapi betul apa yang dikatakan oleh kamu tadi itu tertulis dalam Undang-Undang Perasuransian nomor 40 tahun 2014 terkait dengan definisi agen asuransi dan definisi pialang asuransi ya. Jadi agen ini adalah perpanjangan tangan ya, bekerja untuk memasarkan produk-produk asuransi perusahaan asuransi. Itu betul ya, dan dia dilatih oleh perusahaan asuransi, dididik oleh perusahaan asuransi saat ini karena asosiasi agen belum melakukan pendidikan ya. Nah, kemudian sementara broker ataupun pialang asuransi ya dalam undang-undang tersebut
dia disebutkan bahwasan dia bertindak untuk dan atas nama tertanggung ataupun konsumen. Ya, tentunya begini. Ya, saya coba sampaikan. Karena broker tersebut punya kompetensi memang spesifikasi yang lebih tinggi, ya. Pendidikan kami itu ada 3 level, ya, ajun ahli, kemudian ahli pialang, dan kemudian certified Indonesian Insurance Broker, ya. Dan sebelum mengikuti pendidikan ajun ahli, kami minimum telah bekerja di broker selama 3 tahun, ya, sehingga kami punya dasar yang cukup baik, ya, baru bisa mengikuti pendidikan, ya. Dan kemudian leveling lagi, itu pendidikan selama 3 bulan, ikut ujian, habis itu kerja lagi, kemudian bisa ikut ujian lagi yang level ahli, ya, selama 3 bulan, ujian, lulus, kerja lagi, habis itu ikut certified Indonesian Insurance Broker, ya, selama 2 minggu atau 3 bulan, ya. Jadi setelah itu baru mereka dapat lulusan. Sehingga spesifikasi ini, ya, kompetensi broker memang jauh lebih tinggi dibandingkan para agen ataupun bahkan para underwriter di perusahaan asuransi. Kenapa? Karena broker melakukan apa? Melakukan pemasaran, melakukan underwriting, melakukan asistensi claim, ya. Jadi 3 hal ini yang dilakukan oleh para broker, ya, dan dia menguasai semua jenis asuransi, ya, COB, class of business, ya. Sehingga spesifikasi memang sangat-sangat beda karena dia Karena dia bertindak untuk kepentingan dan atas nama tertanggung, sehingga desain program asuransinya pun juga berbeda, ya. Tentunya dia punya clauses-nya juga beda, dia punya harganya pun juga pasti berbeda. Kenapa? Karena di negosiasi broker ini bisa menghubungi semua perusahaan asuransi, ya. Tinggal cari mana yang terbaik, mana yang bisa memberikan harga yang terbaik dengan kondisi yang memadai, ya. Jadi makanya mengapa kondisi perusahaan broker atau broker ini punya quotation ataupun penawaran berbeda dengan penawaran yang diberikan oleh agen, sangat berbeda. Kenapa? Karena tadi broker punya kompetensi dan dia bisa adu-adu, bisa mencari tahu mana perusahaan asuransi yang paling baik memberikan kondisi, ya. Jadi kalau kata misalnya tadi dia mengirimkan, misalnya saya sebagai seorang broker, saya mengirimkan paling tidak satu quotation ataupun penawaran kepada 5 perusahaan ataupun mungkin sampai 10 perusahaan asuransi, ya. Kemudian setelah dapatkan konfirmasi dari mereka, ya, saya akan melihat mana yang paling terbaik kondisinya. Setelah itu saya ambil, kemudian saya negosiasi lagi kepada asuransi tersebut untuk mendapatkan kondisi yang saya inginkan. Kenapa? Karena saya, ya, mencari informasi terlebih dahulu dari kebutuhan konsumen, dari risk profile konsumen. Setelah itu saya mendesain program dan saya memberikan yang terbaik buat konsumen saya. Itu yang dilakukan oleh broker. Sementara kalau agen kan saat ini cuma dibatasi oleh undang-undang untuk mengageni 1 perusahaan saja, sehingga dia tidak bisa menawarkan ke perusahaan-perusahaan asuransi lain, ya, demi kepentingan konsumennya dia. Dan dia sampaikan ke agen ini, misalnya dia jadi agen asuransi ABC, dia mencari informasi juga dari konsumen, risk profile-nya juga, kemudian dia coba desain program asuransi, tapi karena dia menjadi agen 1 perusahaan asuransi, ya tentunya karena tadi dia merasa lu kan agen gua, lu kan bukan agen yang lain. Jadi kadang-kadang underwriter perusahaan asuransi tersebut dengan seenaknya saja mencoret-coret klausula ataupun mencoret-coret kondisi yang dimintakan oleh agen ini, ya. Kenapa? Karena tidak bisa dibanding-bandingkan, tidak bisa meminta penawaran dari perusahaan asuransi lain karena dialah agennya perusahaan tersebut, hanya 1 perusahaan gitu loh. Alhasil kondisi program asuransi yang ditawarkan oleh agen kepada nasabahnya dia tentu akan lebih sempit, akan kurang baik dibandingkan apa yang disampaikan oleh para broker. Itu poinnya, ya, itu 1, ya. Jadi mengapa? Karena tadi broker punya kompetensi lebih tinggi, agen kurang, ya. Tapi ada juga agen yang punya kompetensi yang memadai, ya. Tapi umumnya kompetensi broker jauh lebih tinggi, ya. Kemudian kedua, karena broker punya keleluasan untuk membanding-bandingkan, ya, meminta penawaran dari semua perusahaan asuransi dan dia mendapatkan yang terbaik. Negosiasi dia karena level ilmunya lebih tinggi, dia bisa negosiasi lebih intens, lebih kuat, ya, kepada para underwriter di perusahaan asuransi sehingga dia bisa mendapatkan kondisi yang lebih baik. Sementara agen ini cuma boleh 1 perusahaan asuransi, sehingga dia didikte oleh perusahaan tersebut, ya. Dan dia tidak boleh ke asuransi lain kan karena dia cuma boleh 1. Mungkin dia bisa saja minta tolong kepada temannya, tolong lu minta penawaran ke asuransi lain deh supaya kita bisa bandingkan mana yang terbaik. Kerjasama dia dengan agen di toko sebelah atau di toko sebelah lagi. Nah, ini mungkin yang bisa
dicarikan jalan keluarnya. Nah, saya sih setuju bila mana ke depan agen ini mungkin bisa diberikan keluasan dengan mengageni 2 atau 3 perusahaan asuransi. Supaya apa? Supaya perusahaannya begini, kalau saya melihat ya bahwasanya kadang-kadang dia punya uang pertanggungan risiko yang dimiliki oleh agen juga sangat besar. Ya, sehingga apa? Perlu 2-3 perusahaan asuransi secara asuransi menanggung risiko tersebut, ya. Atau juga bisa saja katakanlah misalnya saya jadi agen, saya tawarkan ke perusahaan asuransi saya, perusahaan asuransi saya tidak mau menerima risiko tersebut. Ya, kenapa? Karena dia tidak punya kemampuan treaty. Alhasil apa? Saya mesti bantu, saya punya nasabah kan, saya mesti bantu nasabah saya untuk mencari penutupan kepada siapa? Kepada perusahaan asuransi lain yang asuransi saya tidak mau. Ya, nah ini yang saya bilang mestinya paling tidak ada keluasan kelonggaran ditambah jumlah dia punya rekanan asuransi yang boleh dihubungi oleh agen. Kenapa? Tadi kembali lagi, walaupun kata dia cuma satu, dia bisa kerjasama juga dengan agen yang lain untuk ke perusahaan asuransi lain. Bisa juga ke agen yang lain. Jadi intinya apa? Sama juga, mendingan apa? Dibuka saja daripada katakanlah dia melakukan hal-hal yang ya bisa juga diakali kan gitu loh. Nah, jadi itu. Kemudian yang berikutnya lagi mengenai klaim. Itu masalah penutupan, masalah klaim, ya. Broker tentunya akan jauh membela konsumen, ya, mati-matian fight ya untuk membela kepentingan konsumen. Nanti kita akan belajar di pertemuan 8 sampai ke 14. Sementara agen tadi kembali lagi dia didikte, kebanyakan didikte. Tapi ada juga agen yang punya spirit sebagai broker, ada juga. Jadi agen yang memiliki spirit sebagai seorang broker, ya, karena dia merasa dia telah dibantu oleh konsumennya, oleh tetanggungnya, dan konsumennya percaya sama dia, ya, maka apapun yang konsumennya minta, dia akan bantu terkait dengan terutama pada waktu terjadi klaim. Dia akan fight sampai membantu sampai klaim ini cair, ya. Itu ada juga beberapa agen yang bertindak sebagai seorang broker. Salah nggak? Enggak juga kalau memang dia punya keinginan untuk melayani lebih baik. Cuman karena dia punya lisensinya sebagai agen, tapi dia punya spirit sebagai seorang broker, saya pikir sih tidak apa-apa karena pelayanan tersebut kan boleh saja diberikan kepada konsumen. Begitu Mas, saya punya tanggapan ya. Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Risa. Mudah-mudahan lebih memahami. Ada lagi yang lain kalian mau tanyakan, silakan. Audrey? Dari saya nggak ada Pak, cukup Pak. Cukup. Yang ada siapa? Email dah. Ada? Delvi? Cukup, Pak. Cukup? Anggun? Cukup, Pak. Oke, saya rasa cukup semua ya. Jadi hari ini yang hadir sesuai dengan absensi 19 orang. Ya. Padahal di sini ada 20 orang. Dengan saya 21. Berarti ada satu yang nggak hadir di sini. Saya lihat sini Dinda, Tiara, Anggun, Yogi, Anissa, Vaneska, Anissa, Tegar, Della, Anissa, Sheila, Audrey, Yuda, Imelda, Delvi, Rajab, Rifki, Prilma, Erwin. Ada 19 orang. Padahal sini ada yang belum absen? Tolong kalau yang belum absen, tolong absen ya. Takutnya nanti saya tidak mengabsen kalian. Jadi saya akan absen berdasarkan yang ada di sini. Ketua kelasnya siapa di sini? Anissa ya? Saya, Pak. Caca. Tolong Caca lihat ya. Di sini kan dia punya partisipan kita di Zoom ini kan 21 orang, termasuk saya kan. Berarti ya. Ada mahasiswa 20 kan? Iya. Oke. Iya, Pak. Sementara di absensi ini cuma 19 mahasiswa. Oh iya, Pak. Ya, tolong siapa yang belum absen, tolong segera absen. Kalau enggak nanti saya tidak bisa mengisi daftar absensi kalian di si akad. Ya, tolong dibantu ya Caca. Oke. Oke, saya tunggu ya. Terima kasih banyak. Semua sehat selalu ya. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Ya, jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya. Makasih.